Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Mugia Rahayu Sagung Madi. Bertemu kembali dengan saya Sang Adipati. Kali ini Rahayu Kinasih mengadakan penelusuran budaya dan sejarah ke tempatnya komplek pemakaman Prabu Gesan Ulun. Alhamdulillah saat ini udah nyampe di lokasi. Ini tempat parkirannya yang begitu luas, jalan juga enak, di perjalanan juga disuguhkan dengan pemandangan yang begitu indah. Tempat ini adalah merupakan komplek pemakaman Pangeran Anggawijaya atau lebih dikenal dengan sebutan dengan gelar Pangeran Prabu Gesan Ulun. Di sini juga ada istrinya, permaiswarinya, yaitu Nimas Harisbaya, dan ada patirasanya, patihnya yaitu Prabu Jaya Perkosa atau Jaya Perkasa kalau orang Sunda bilang ya. Gitu. Di sini letaknya sebelah sana. Nanti kita akan lihat sama-sama, cek ke lokasi seperti apa makamnya, dan mungkin ada yang bisa disampaikan hal-hal yang menarik untuk Wadia Badan Rahayu Kinasih. Yaitu Pangeran Anggawijaya ini merupakan salah satu putranya dari Pangeran Wijaya Kusuma I, yang bergelar Pangeran Santri atau dikenal Pangeran Santri. Dan Pangeran Anggawijaya ini selain bergelar Prabu Gesan Ulun, gelarnya dia juga ada gelar dari Pajajaran, yaitu Nalendra ya. Nalendra. Nanti kita bahas di sana apa itu Nalendra itu, yang berkaitan dengan penerimaan mahkota dari Pajajaran, mahkota kerajaan Pajajaran, yaitu yang disebut dengan mahkota Pinokasih. Untuk lebih afdol lagi, kita datang aja ke lokasi sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah tepat di depan makamnya Prabu Gesan Ulun, dan sekarang saya bersama Pak Nano Kuncen yang saya minta bantuannya kepada Pak Nano. Saya minta informasi sedikit mungkin yang bisa disampaikan untuk para Rahayu Kinasih tentang makam ini. Siapa, ada siapa saja di sini mungkin, Pak? Ya, insyaallah terima kasih. Kita akan memberikan penerangan secara singkat tentang Ngarang yang berada, makanya sekarang sudah berada di depan pintu gerbang, yaitu makam Prabu Gesan Ulun. Dan tadi di atas itu ada yang dengan Panglima atau Senopatinya. Jadi di sini Prabu Gesan Ulun yang sudah diwangsa dan kayak dimangsi Prabu yang ada di dalam, dan dua besar masih ada. Ada permaiswari juga kan? Permaiswari juga di Trenggon ini, tempatnya ini ada di lokasi Desa Dayluhur, Kecamatan Gengas, Kabupaten Sumedang. Ini rajanya Prabu Gesan Ulun, dan di bawah itu adalah permaiswari, dan di atas 1 kilometer dari sini adalah dengan Panglima Sunda Ngarang, yaitu Majapahit Perkasa bin Batankusuma. Ini adalah kerajaan terakhir di wilayah Tatar Sunda, tidak ada lagi kerajaan. Jadi mahkota Binokasinya itu oleh Surya Kencana diberikan ke Jaya Perkasa, mengantarkannya ke Prabu Gesan Ulun. Jadi mengabdi di Pajajaran, karena Pajajaran itu sudah runtuh, yang menguasai seluruh kawasan Pajajaran telah diteruskan oleh Prabu Gesan Ulun. Dari mulai masa pemerintahan 1579 sampai 1601. 1579-1601, alhamdulillah sekarang sudah di ketinggian 1.100 di DPR. Ini cuaca cukup sejuk, cukup nyaman, dan di sini masuk juga daerah wisata religi.
Jadi sehingga setiap hari banyak pengunjung dari luar daerah, bahkan dari luar negeri atau mancanegara juga banyak untuk melihat, boleh untuk ziarah juga boleh, silakan, kami terbuka 24 jam. Nah, itu adalah tentang silsilah kerajaan di Sumedang Larang. Jam 4 pas kekuasaan mereka itu adalah dari utara itulah Laut Jawa, dari selatan Samudra Hindia, dari barat Cisadane, dan yang belum nyampe ke tempat ini mudah-mudahan dengan melihat video ini tertarik juga untuk datang ke sini, insya Allah untuk mengunjungi dan ya bersejarah lah ya, supaya kehidupan nilai-nilai budaya yang ada itu tidak luntur gitu. Insya Allah ditunggu saudara-saudara dari Bogor nasi ini, insya Allah supaya tahu sejarah di mana leluhur kita undangan terakhir di Sumedang Larang itu gak ada lagi kerajaan, sudah tutup 1601 di sana kan langsung bupati gitu ya. Terima kasih. Ya Pak. Nah, untuk dalam aja terima kasih Pak. Nah, kita udah berada di dalamnya, di tepat di depan makamnya Prabu Gesan Ulun. Jadi ini makam ya, bukan makom ya. Makam. Jadi ada jasad ya di sini. Ada jasad di sini. Ini makam putra-putranya beliau. Di bawah ya. Nah, ini putra-putranya. Ada 4 tadi. Ada 4, ada 12, semuanya ada 12. Oh, semuanya ada 12. Cuma yang ada namanya. Yang ada namanya. Rumahnya kayaknya bagus loh. Kayak kampung, cuma catnya nih. Kalau gairahnya masih alami lah ya. Masih jadi Sundanis lah. Cuma udah terkontaminasi dengan zaman. Udah catnya udah warna pink. Lumayan, tahan napas dulu. Perjalanannya sedikit agak nanjak lah, agak menguras tenaga. Alhamdulillah kita udah tepat di depan tangga menuju makam Mbah Jaya Perkasa. Beliau ini patihnya beliau. Beliau ini adalah merupakan patihnya Prabu Gesan Ulun. Dan yang menjadikan kabarnya yang menjadikan Prabu Gesan Ulun tinggal di sini sampai wafatnya itu karena Prabu Jaya Perkasa itu meninggalnya di sini ketika ada konflik dengan Cirebon. Mungkin itu sedikit informasi yang didapat. Ya, kita akan menuju ke sana ngelihat makamnya langsung, dan kita akan melihat 7 sumur atau 7 mata air di sini, dan akan mencoba mandi di sini, merasakan segarnya air Sumedang. Mengenalkan para leluhur terhadap anak cucu. Nah, itu saya bawa sengaja anak-anak saya ke tempat bersejarah biar tahu, bangga bahwa dulu nenek moyang kita itu tawuran. Paman Nara, ini
aku bawakan talas Bogor. Aku persembahkan untuk dirimu, tanda hormat saya kepadamu. Sayang ya, nih saya taruh di sini ya. Paman Wanara. Bakso Bogor. Alhamdulillah sekarang kita udah di batas akhir larangan bagi para peziarah yang memakai pakaian batik. Jadi kalau ada orang udah terlanjur memakai pakaian batik, ya disinilah peziarahnya tidak boleh ke atas. Kalau menurut informasi, kalau ada yang coba-coba melarang melanggar larangan, seperti suka ada kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu. Jadi hal ini dikarenakan dulu sebelum Mbah Jaya Perkasa ini ngehiang atau menghilang di Gunung Rengganis ini, terkait dengan ucapan bahwa anak cucunya atau para pecintanya tidak boleh berziarah memakai pakaian batik. Entah mungkin dari ada satu pertanyaan Pak, yang kali bisa mengasih penjelasan sedikit aja Pak, masalah yang di tempat Pangeran Jaya Perkasa. Oh iya, Itu kan tidak boleh memakai pakaian Oh, batik. iya, iya. Ada istilahnya Iya. nggak tuh Pak? itu ada. Gimana tuh, Pak? Jadi intinya pernah orang berangkat sebelum dulu, kayaknya dia itu pakai pakaian batik. Siapa ya? Jadi Cirebon itu. Oh, waktu ada konflik, ada konflik antara dengan Sumedang dengan Sumedang. itu. Hanya ada saling musuh waktu itu. Nah, simbol stasiun ini adalah kalau datang ke tempat kaulah, ke tempat saya, jadi jangan punya hati yang belah, punya hati harus yang suci, yang bersih, jangan bilang seperti simbol seperti batik, nggak boleh itu. Nah, tapi itu masuk ke arifan lokal. Dan itu pun perkataan beliau itu sebetulnya tidak masuk langsung ke batiknya sebetulnya. Hanya Iya. kata apa namanya? Kayu itulah jangan atau yang berwarna-warni lah dalam hati kita isinya Iya, itu. betul, Jadi jelas kita punya niat baik, insya Allah kita boleh ke sini. Kalau niat buruk kemana-mana pun kita nggak boleh. Oh. Nah, itu yang penting kita berdoa jangan keluar dari jaya kita. Jadi kita mohon pada Allah. Jadi tidak 100% pakaian batik, tetapi Iya. mengandung Iya. ini ya, Iya, makna dan kias ya yang harus Iya. dijalankan untuk para anak cucunya ya, Maksudnya itu. yang berkaitan dengan akidah, kebersihan hati dan kelurusan niat Niat. dalam berziarah ya Pak. Berziarah. Terima kasih. Terus juga yang penting itu menghormati leluhur, hormati. Tapi wilayahnya satu, karena banyak yang komen ke saya itu kan batik udah nasional, bukan masalah itu, tapi hanya di sini 100 meter aja. Tidak, simpan saja itu untuk menghormati leluhur dan masuk ke arifan lokal di sini. Tidak itu yang lain nggak apa. Iya, artinya ya mungkin apa ya Pak, penghormatan. Iya, penghormatan. Ya, Tanda hormat simpan. bakti diri Ya, bakti diri, simpan aja nggak apa-apa. Ya, itu. Jadi kan dilarang dengan ada, sekemangku ada juga. Ini tidak boleh, udah simpan aja nggak apa-apa. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Semuanya mudah-mudahan bermanfaat, Amin. khususnya bagi diri saya pribadi, Insya Allah. bagi keluarga Rahifinasi dan umum juga yang memanfaatkan informasi ini Pak ya. Insya Allah. Sementara itu aja informasinya. Pokoknya orang yang terlanjur memakai pakaian batik udah di sini. Kedatangan kita ke tempat ini Gunung Rengganis, tempatnya wafatnya Pangeran Jaya Perkasa, langsung disambut sama penghuni hutan ini tadi, yaitu Paman Wanara yang hitam-hitam, dia monyet kalau bahasa ininya, lutung ya, lutung. Ya, lutung. Nah, itu kita lanjutkan lagi perjalanan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya sampai juga ke tempat yang dituju, yaitu makomnya
Eyang Jaya Perkasa atau patihnya Kerajaan Sumedang Larang yang dipimpin oleh Pangeran Anggawijaya atau bergelar Prabu Gesan Ulun. Prabu Gesan Ulun ya. Nah, ini makomnya kita baraya kasih lihat. Nah, yang di pagar besi ini tempat ngahyangnya, menghilangnya beliau. Dan ini ada batu. Batu ini menurut kepercayaan, jika bisa mengangkat batu tersebut, maka hajatnya akan terkabulkan. Tetapi itu kan tanda kutip juga ya, istilahnya. Kita tetap memohon kepada Allah, syariatnya, karomahnya yang Jaya Perkasa, memohon hajat, berdoa dulu, baru mengangkat batu itu. Nanti kita cobalah setelah tawasul ya. Kita akan coba dulu ke atas, meminta izin, bertawasul, kirim doa, berdoa untuk diri kita, berdoa untuk beliau, dan kita pun akan melaksanakan mandi di 7 sumur biar merasakan kesegarannya air 7 sumur di Gunung Rengganis ini ya. Kita lebih lihat dekat lagi. Makamnya contohnya banyak peziarah juga yang datang karena akan sebentar lagi akan puasa. Nah, itu kita dekati ya. Ini tempat ketika beliau ngehiang atau menghilang di Gunung Rengganis ini. Di makam ini untuk wudhu udah disiapkan, ada toilet ini, dan untuk musola juga udah ada. Jadi alhamdulillah semuanya udah tersedia untuk peziarah-peziarah yang datang sebelum masuk mengambil wudhu. Kalau mau sholat ada musola disiapkan. Ini musolanya kebetulan Baraya Rahikinasi sekarang juga udah memasuki waktu asar. Wadiabat Rahikinasi akan melaksanakan sholat berjamaah di sini. Ini batunya ya. Batu ini dipercaya jika 3 kali bisa ngangkat minimal sepuser, makanya doanya akan terkabulkan. Cita-citanya mungkin atau apanya lah yang ada dalam hati. Coba saya akan mencoba. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Alhamdulillah 3 kali ngangkat dengan izin Allah bisa terangkat. Cuma cita-citanya ya rahasia lah. Mata ayo pada